Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah biologi sel. Pada saat ini kita akan membahas ribosom dan sintesis protein. Nah, pada materi ini diharapkan Anda dapat memahami struktur dan fungsi ribosom, memahami tahapan dan proses sintesis protein, dapat membedakan sintesis protein yang berlangsung pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa sih sintesis protein itu bagi makhluk hidup? Apa makna, apa peran sintesis protein bagi makhluk hidup? Selama sel itu hidup, maka sintesis protein itu akan terus berlangsung. Karena sintesis protein itu merupakan mekanisme dasar dalam meregulasi, mengontrol proses kehidupan dalam sel makhluk hidup dari prokariotik sampai eukariotik. Sebagai contoh sederhana, apabila sel diserang oleh virus tertentu, maka ada reaksi perlawanan dari sel, misalnya dengan membentuk antibodi. Protein antibodi ini dibentuk dengan mekanisme sintesis protein. Ada signal yang menuju ke inti sel kalau pada sel hewan, nukleus, sehingga akan diekspresikan atau akan diproses pembentukan protein antibodi untuk virus tersebut. Nah, yang menarik di sini bahwa sintesis protein itu dalam sudut pandang biokimia dan biologi molekuler itu adalah proses biosintesis pembentukan pada makhluk hidup, sintesis pada makhluk hidup pada sel dalam hal ini polipeptida dari asam amino yang diawali dari proses penyaliran informasi genetik dari DNA atau namanya proses transkripsi menjadi bentuk mRNA, tRNA, dan rRNA. Ini terjadi dalam nukleus dan untuk dibutuhkan dalam proses sintesis protein di sitoplasma, tepatnya pada ribosom untuk menghasilkan protein. Sedangkan dari sudut pandang genetika, sintesis protein adalah mekanisme ekspresi genetik. Bagaimana menerjemahkan kode genetik dari DNA menjadi bentuk protein polipeptida dulu, atau yang merupakan tahap awal proses genotip menjadi fenotip, ekspresi gen. Protein polipeptida merupakan produk dari gen. Dan mekanisme ini terus-menerus berlangsung pada sel makhluk hidup. Jadi sintesis protein sama dengan proses ekspresi gen, dapat dikatakan demikian. Nah, sintesis protein ini berlangsung pada setiap sel makhluk hidup seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Juga itu mengapa berlangsung pada semua sel makhluk hidup? Karena sintesis protein itu berhubungan dengan pembentukan, misalnya enzim. Anda bayangkan ada berapa banyak enzim yang dibutuhkan dalam metabolisme. Hormon, protein transport membran, protein antibodi, protein-protein fungsional lain, protein-protein yang merespon metabolik, respon toksisitas sel, respon signal intrasel, dan pembelahan sel misalnya. Itu membutuhkan protein yang tidak ada cara lain selain proses sintesis protein. Nah, sintesis protein terdiri atas proses transkripsi, penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi bentuk asam nukleat yang lain, dalam hal ini RNA, ada 3 tadi, dan translasi, bagaimana menerjemahkan informasi genetik menjadi protein atau polipeptida. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat struktur ribosom sebagai tempat cetakan, tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom ini adalah komponen dalam sel, bukan merupakan kompartemen karena tidak bermembran. Dia merupakan dapat dikatakan bagian sel yang fungsional dalam sel. Banyak ada ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma kasar, ada ribosom yang ada di sitoplasma, ada ribosom yang ada di mitokondria, ada ribosom yang ada di kloroplas. Nah, secara sederhana perbandingan antara ribosom pada sel eukariotik ini kita lihat dulu yang prokariotik, itu terdiri atas 70 Spielberg ini satuan dan 50 S. Ini ada kalau dibagi juga ada yang 30 S, ini berat molekulnya 2.500 Dalton, 1.600 Dalton, 900 Dalton. Nah, untuk unit 50 S, 2 subunit maksud saya tadi, itu ada 34 protein yang ada di subunit 50 S ini. Ada 120 nukleotida untuk
55 rRNA, ribosom RNA, dan 23S, ini untuk 5S maaf, 23S RNA itu ada 2900 nukleotida. Sedangkan untuk 30S 900 Dalton dia ada 1540 nukleotida terdiri atas 21 protein. Ini untuk ribosom yang ada pada prokariotik. Sedangkan ribosom pada eukariotik itu ada 80 S Spielberg. Kalau dipisah itu ada 60 Spielberg dan 40 S. Nah, ini terdiri atas 2800 Dalton, ini 1400 Dalton. Untuk 60 S itu dibagi jadi 2, yang 28S RNA dan 5S RNA itu ada penyusunnya 220 nukleotida dan ini 4700 nukleotida. Tentu berbeda dalam ukuran molekulnya dan komponen penyusun rRNA, ribosomal RNA-nya. Sedangkan ini 1.400.000 Dalton, dia ada 1.900 nukleotida, penyusunnya ada 33 protein. Nah, ini ribosom ini pada dasarnya kalau pada eukariotik itu dibentuk dalam nukleolus. Ini kalau lebih sederhana lagi, kita bisa lihat sebenarnya penjelasannya juga sama dengan yang ada di sini. Jadi ribosom ini adalah unit-unit protein yang dibentuk, diaktifkan ketika sintesis protein karena ada ribosomal RNA. 2 subunit besar dan subunit yang kecil. Oke, di mana berlangsungnya sintesis protein? Ada beberapa tempat berlangsungnya sintesis protein. Pertama di sitoplasma, tentu pada eukariotik, prokariotik sama. Kedua retikulum endoplasma kasar, dia berdekatan dengan nukleus karena memang instruksi sintesis protein ini berasal dari nukleus, DNA yang mentranskripsi pesan data genetiknya. Dapat juga berlangsung di matriks mitokondria, karena di mitokondria Anda sudah pelajari materi sebelumnya, di dalamnya ada DNA, sehingga ada mekanisme sintesis protein. Baru dapat juga berlangsung di stroma kloroplas, dalam hal ini tidak ada digambar di sini. Jadi ada 4 tempat bisa terjadi sintesis protein. Nah, ringkasan dari sintesis protein itu sebenarnya transkripsi tanpa translasi. Ini gambar dari Campbell, ringkasannya. Kalau pada eukariotik awalnya terjadi transkripsi, penyalinan informasi genetik. Transkripsi ini ibarat seseorang yang melakukan penyadapan. Hasil sadapan itu kalau mau diterjemahkan, apa yang mereka sadap, percakapan atau apa, perbincangan atau yang dilakukan yang disadap. Ketika perbincangan itu dalam bentuk transkrip mau diterjemahkan menjadi suara atau data yang bisa dimengerti. Nah, proses penyadapan itu menghasilkan transkripsi. Sedangkan transkripsi itu ketika diterjemahkan sudah dalam bentuk kata-kata dan sebagainya, itu proses translasi. Anda lihat ini transkripsi pada eukariotik dibentuk 3, ribosomal messenger RNA, ribosomal RNA, dan tRNA, yaitu dibawa keluar melalui pore nukleus, dibawa ke sitoplasma untuk dilakukan atau berlangsungnya proses translasi. Demikian. Nah, transkripsi adalah penyalinan informasi genetik suatu gen. Jadi hanya gen tertentu yang disalin, tidak keseluruhan dari molekul DNA. 3 produknya ini, messenger RNA, tRNA, dan rRNA pada eukariotik berlangsung di nukleus. Ini gambar proses sintesis protein yang berlangsung pada eukariotik. Sedangkan untuk translasi penerjemahan informasi genetik berlangsung di sitoplasma. Data genetik yang dibawa oleh messenger RNA itu akan dirubah atau dibentuk menjadi protein, di mana protein itu dibentuk atau disusun dari asam-asam amino. Biasanya awal dari sintesis protein produknya dinamakan polipeptida, berlangsung di ribosom. Oke. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik. Kalau pada prokariotik, transkripsi itu hampir atau dapat dikatakan DNA menyalin 100% sama, dapat walaupun ada yang tidak bersifat coding, itu fragmen yang ditranskripsi dari DNA itu diterjemahkan atau dibentuk menjadi protein. Sedangkan pada eukariotik, produk transkripsi itu tidak serta-merta dapat ditranslasi. Ada proses setelah transkripsi yang namanya pasca transkripsi. Misalnya contoh proses RNA splicing, pemotongan.
Karena pada eukariotik ada dua bagian dari DNA, yaitu bagian ekson dan bagian intron. Nanti kita lihat sebentar. Ini untuk prokariotik hanya sedikit bagian yang tidak coding. Ini non coding sequence, hampir semua, tapi produk transkripsinya semua coding. Nah, sedangkan pada eukariotik itu untuk daerah-daerah tertentu, misalnya contoh pada hemoglobin ini, ada daerah-daerah yang tidak coding, bahkan daerah tidak coding atau non coding atau yang dinamakan intron itu lebih besar daripada daerah yang coding atau dinamakan exon. Ini yang merah-merah exon, dia yang membawa informasi genetik, sedangkan yang warna coklat ini atau orange tidak coding, ini akan dibuang atau di splicing karena tidak membawa informasi genetik untuk diterjemahkan menjadi protein. Daerah non-coding itu daerah yang tidak menyandi pembentukan asam amino atau protein. Sedangkan daerah coding itu daerah yang menyandi pembentukan asam amino atau membawa data-data genetik untuk diterjemahkan menjadi asam amino. Selanjutnya asam amino dirangkai menjadi protein. Oke. Nah, ini tahapan sintesis protein secara sederhana kita lihat mulai dari tahapan inisiasi, translasi ada 3 tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nanti kita lihat prosesnya, ini ada start codon dan ada pada terminasi ada stop codon. Ini pada elongasi pemanjangan rantai, intinya adalah triplet yang ada pada messenger RNA itu mengkode satu jenis asam amino. Jadi triplet ini 3 nukleotida itu triplet mengkode satu jenis asam amino. Nanti dia berdasarkan triplet yang ada di sini, tRNA akan datang ke sini untuk membentuk asam amino sesuai dengan data atau kodon yang ada di sini. Jadi ini mRNA itu kodon dan tRNA itu antikodon. Nah, mari kita lihat secara sederhana translasi prokariotik itu bersifat monosistronik karena polisistronik, karena pada prokariotik Anda lihat di sini satu gen yang ditranskripsi dan ditranslasi itu bisa menghasilkan 3 protein. Sedangkan pada eukariotik satu gen hanya mengkode 1 protein, one gen, one polypeptide. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya kita lihat untuk mekanisme dari sintesis protein pada eukariotik dan prokariotik. Semoga waktunya ini cukup. Ini Anda lihat. Ini prosesnya. Ini RNA polimerasa akan, kalau pada prokariotik, dia akan melakukan transkripsi. Setelah transkripsi pada prokariotik, langsung diikuti dengan proses translasi. Ini ribosom langsung bekerja untuk melakukan translasi di protein. Jadi karena tidak ada bagian dari mRNA yang dibuang atau dilepas, apa yang ditranskripsi itu yang di coding mRNA yang coding yang mensintesis protein. Selanjutnya, kalau pada eukariotik prosesnya sedikit berbeda. Anda lihat kalau pada eukariotik prosesnya karena dia transkripsi berlangsung dalam inti sel, maka ketika terjadi transkripsi penyalinan informasi genetik dari DNA, produk transkripsi tidak serta-merta dapat digunakan untuk sintesis protein. Ada bagian-bagian yang harus dipotong, di splicing. Ini intron dibuang, exon yang membawa kode genetik, dia yang digunakan lebih lanjut untuk sintesis protein. Ada penambahan kepala dan ekor, baru ini namanya proses pasca translasi. Nanti dia akan dibawa ke sitoplasma, baru terjadi sintesis protein. Jadi berbeda antara sintesis protein pada prokariotik dan pada eukariotik. Ini kode-kode genetik yang bisa Anda pelajari, bagaimana 3 kode genetik, 3 nukleotida itu menyandi 1 asam amino. Sedangkan yang ini kita lihat untuk pada ini pada prokariotik proses sintesis protein ini langsung Anda bisa lihat sintesisnya. Bagaimana terjadi sintesis protein? Ini start codon, AUG, methionine,
Ini ada subunit besar, subunit kecil. Selanjutnya